Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10 ya. Kali ini kita akan membahas soal-soal untuk memperdalam pengetahuan kamu tentang materi sebelumnya. Apa itu materi sebelumnya? Materi sebelumnya adalah tentang pertidaksamaan eksponen. Langsung saja kita bahas contoh soal yang pertama. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 3x kurang 6 lebih kecil dari 1. Seperti persamaan maupun pertidaksamaan eksponen, langkah pertama adalah kamu harus menyamakan basisnya atau bilangan pokoknya. Oke, kalau di sini 2 dan di sini 1, 1 itu berapa ya basisnya? Ya udah 1 itu ya basisnya gitu. Gimana? Tenang saja. Ingat sifat-sifat eksponen yang kita pelajari sebelumnya. Kalau dia 2 pangkat 3x kurang 6, kemudian di sini 1, kita harus menyamakan basisnya ya. 2 pangkat 3x kurang 6 lebih kecil dari, ingat nggak sifat yang kelima ya, kalau tidak salah, bahwa semua bilangan apapun, kalau kamu pangkatkan 0 hasilnya 1. 1 miliar pangkat 0 hasilnya 1. Berarti kalau 1 di sini langsung teng teng teng, kamu harus berpikir dia menjadi 2 pangkat 0. Kalau di sini 5, berarti 1 itu adalah 5 pangkat 0. Kalau di sini basisnya 10, di sini 1 berarti jadinya 10 pangkat 0. Karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Paham ya? Oke, kalau seperti ini kan sudah sama ya basisnya. Dan basisnya itu adalah si 2. Dan 2 itu adalah lebih besar dari 1. Ketika A-nya lebih besar dari 1, maka kita bisa ambil pangkatnya dan tandanya sesuai dengan soal. Jadinya 3x dikurang 6 lebih kecil dari 0. Paham ya? Tandanya tetap. Karena apa? Karena bilangan pokoknya besar dari 1. Kita langsung selesaikan dia. Seperti menyelesaikan pertidaksamaan linier sebelumnya. Oke, 3x saya pindahkan jadinya 6-nya jadi positif ya. Di sini kita peroleh x lebih kecil dari 6 dibagi 3. Oke, jadinya x lebih kecil dari 2 karena 6 bagi 3 itu adalah 2. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita akan menggambarkan mana sih ya daerah yang menggambarkan bahwa dia lebih kecil dari 2. Kalau yang sebelumnya kan kita sampai menentukan nilai x-nya saja ya pertidaksamaannya. Tapi kali ini kita tambah dengan menentukan mana sih daerah yang memposisikan bahwa dia x-nya lebih kecil dari 2. Kita buat garis bilangannya. Oke, kita buat garis bilangan untuk nilai x ya. Saya buat di sini 2. Boleh sembarang ya. Yang penting kamu harus tahu bahwa si 2 itu lebih besar dari 0. Berarti 0-nya di sini gitu ya. Oke, kalau ada yang nanya di sini 2, 0-nya di mana? Di sini bukan ya, tetapi 0-nya di sini. Karena garis bilangan semakin ke kanan maka semakin nilainya lebih besar dari 0. Oke, langsung saja. Berarti kalau dia lebih kecil dari 2, ini lebih kecil dari 2 kan berarti termasuk dia 1, 0, minus 1 dan minus hingga seterusnya. Maka daerah yang menggambarkan dia lebih kecil, dia berarti ke kirinya 2. Sebelumnya saya akan membuat ini bulatan. Bulatan kosong. Bulatan kosong ini menandakan bahwa dia tidak pakai sama dengan. Nanti kalau dia pakai sama dengan, tinggal kamu bulatkan penuh. Ya, itu hanya sebagai pertanda. Nah, karena dia x lebih kecil dari 2, jadi saya posisikan ke dalam garis bilangan. Daerahnya itu di kiri 2. Karena semakin di kiri ya, semakin ke kiri dia akan semakin kecil. Oke, ini saya arsir. Berarti inilah daerah yang menggambarkan x lebih kecil dari 2. Paham tak? Paham ya? Oke, kita tentukan himpunan penyelesaiannya HP sama dengan ya kurung kurawal x di mana bacanya kita buat penyelesaiannya x lebih kecil dari 2, kemudian x elemen bilangan real. Nah, inilah cara penulisan untuk pertidaksamaan. Oke, selesai soal nomor 1. Kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, tentukanlah himpunan penyelesaian dari ya 1/16 pangkat x tambah 3, kemudian 3/24 pangkat x kurang 3. Oke, kalau lihat soal seperti ini, susah ya. Karena kamu pikirkan saja tapi tidak kamu kerjakan. Jangan takut, kita akan kerjakan soalnya dengan mudah dan secepat-cepatnya ya. Oke, kita langsung jawab.
Kalau dia 1/16, pasti 16 itu kamu berpikir ke 2. Sedangkan ini 3/24. Nah, ternyata 3 dibagi 24 itu adalah 1/8. Jadi kadang soal ini membuat itu seolah-olah susah, tapi ternyata ada sesuatu di dalamnya atau udang di balik bakwan ya. Oke. Ini jadinya 1/16 ya. Pangkat X tambah 3 lebih besar, langsung saya ganti. Ini jadi 1/8. Itu dia. Oke. Kemudian 1/8 dengan 1/16 pasti ujungnya adalah basisnya 2. Ini saya ubah jadi setengah pangkat 4. Kenapa? Karena 16 itu adalah 2 pangkat 4. 1 dipangkatkan berapapun dia tetap 1. Kemudian ini saya kurung lagi untuk pangkat yang di luar. X tambah 3. Sampai sini paham ya? Kemudian lebih besar. Nah, 1/8 itu kan 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Berarti 1/8 itu adalah setengah pangkat 3 ya. Kemudian saya kurungkan lagi untuk pangkat yang di luar. Oke, sudah sama nih basisnya. Siapa? Si setengah. Ini menjadi basis atau bilangan pokoknya. Setengah itu adalah pecahan. Berarti posisinya A di antara 0 sampai 1. Kalau A di antara 0 sampai 1, maka kita ambil pangkatnya, kemudian tandanya kita ubah, ya kan? Ini jadinya saya ambil ini ya, kali ya, berarti 4 dikali X tambah 3. Tandanya ini lebih besar, jadi lebih kecil. 3 dikali X kurang 3. Paham ya sampai di sini ya? Ini tandanya berubah. Kenapa berubah? Karena si ini. Kenapa si ini? Karena dia basisnya setengah. Oke, lanjut saja. Kita kalikan ke dalam. Ini banyak sekali ya yang keliru menyelesaikannya ya. Kalau perkalian dia hanya mengalihkan 4 dengan si variabelnya saja, tapi tidak dikalikan 4 itu ke dalamnya lagi ya. Jadi matematika itu adalah ilmu keadilan. Kalau 1 kamu kalikan, maka dia harus dikalikan dengan kawannya lagi jika dia dalam satu suku. Ini namanya satu suku ya. Itu satu golongan gitu ya. Oke, kita kalikan ke dalam jadinya 4 kali S 4X ditambah 4 kali 3 12. Lebih kecil dari, nah ini juga kamu kalikan ke dalam. 3 kali X kemudian 3 kali min 3. Jadinya 3 kali X 3X dikurang 9. Paham ya? Oke, langsung kita pindahkan jadinya yang sejenis ya, kita gabungkan yang ada variabel dengan yang variabel. Oke, berarti 4X ini ya. 4X dikurang 3X karena 3X-nya berpindah lebih kecil dari minus 9 dikurang 12. Oke, berapa 4X kurang 3X? X lebih kecil dari minus 21. Oke, kita gambarkan lagi di mana sih posisi X lebih kecil dari minus 21. Kita gambarkan garis bilangannya. Oke, nggak lurus ya, nanti kamu buat yang lurus. Oke, ini X-nya, berarti dia minus 21 di sini ya. Ini dia. Nah, saya tanya di mana posisi 0? Sini? Sini? Oke, posisi 0 adalah di kanannya minus ya, berarti di sini posisi 0-nya. Oke, kalau tidak pakai sama dengan, saya buat dia bulat kosong dan semakin kiri maka semakin kecil. Jadi daerah yang menandakan X lebih kecil dari 21 berarti kan minus 22, minus 23 dan seterusnya. Maka posisinya saya buat ke kiri. Asik. Nah, HP-nya kurung kerawal X di mana? X lebih kecil dari minus 21, X elemen bilangan real. Elemen itu berarti anggota, R itu adalah bilangan real. Oke, selesai untuk soal nomor 2. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga adalah 0,5 pangkat 4X tambah 2 dikurang 0,125 pangkat X kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Oke, kita selesaikan saja ya. Ketika dia masih tandanya kurang, kita mengubah posisinya dulu sehingga dia benar-benar menjadi dua suku yang dipisahkan oleh tanda pertidaksamaan ya. Jadinya seperti ini. Kita jawab. Jadinya 0,5 ya, 0,5 pangkat 4X tambah 2 saya posisikan dia pindah ya, biar hanya dipisahkan oleh tanda pertidaksamaan. Oke, 0,125 pangkat X kurang 1. Kalau membayangkan 0,5 dengan 0,125, aduh nggak tahu Bu ini basisnya berapa ya mau dibuat gitu. Ingat saja 0,5
ingat kelipatan 5, 5 pangkat 1, 5, 5 pangkat 2, 25, 5 pangkat 3, 1, 25. Ya kan? Berarti kita mengupayakan dia 0,5 pangkat 4x tambah 2. Nah ini yang kamu ubah. Bahwa dia 0,125 itu adalah 0,5 pangkat 3. Itu dia. Oke. Kemudian ada kurung lagi karena di luar ada pangkat x kurang 1. Sampai sini paham ya? Nah, nggak usah kamu ubah lagi 0,5 itu menjadi bilangan. Gimana ya basisnya gitu? Langsung kamu ambil saja 0,5 ini menjadi basis. Ingat nggak bahwa 0,5 itu adalah setengah. Iya kan? Dia hanya perubahan bentuk tapi orangnya sama gitu ya. Jadi kita ambil saja basisnya itu 0,5 ya. Ini juga 0,5. Sudah sama basisnya. Kita ambil pangkatnya 4x tambah 2. Ini dengan 3 dikali x kurang 1. Nah tandanya karena tadi 0,5 itu adalah setengah. Setengah itu adalah bilangan pecahan. Berarti tanda soal harus berubah. Kamu balik lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Mudah kan? Oke. Setelah seperti ini ya seperti biasa kita menyelesaikannya. Jadinya 4x tambah 2 lebih kecil sama dengan kamu kalikan ke dalam. Ingat perkaliannya, saya tidak bosan-bosan mengingatkan karena sering kelirunya di situ ya. Berarti 3x dikurang 3. Nah kamu gabungkanlah yang sejenis. Jadinya 4x dikurang 3x lebih kecil sama dengan minus 3 dikurang 2. Jadinya x lebih kecil sama dengan minus 5. Dari tadi soalnya hasilnya lebih kecil ya. Tetapi kalau kamu paham nanti diubah dalam bentuk apapun tanda soalnya kamu bisa menentukan daerah penyelesaiannya. Oke, kita gambarkan lagi daerah penyelesaiannya. Ini apa ya garis bilangannya. Di sini minus 5. Nah kali ini dia bulat penuh karena ada tanda sama dengan ya. Saya bulatkan penuh. Kalau saya tanya posisi 0 di mana? Di sini, di sini, di sini ya, di kanannya minus 5. Maka daerah yang menggambarkan x lebih kecil sama dengan minus 5, di kirinya minus 5. Nah, jadi kamu sudah tahu menentukan daerah ketika pertidaksamaan di dalam garis bilangan. Langsung kita buat HP-nya. HP-nya adalah himpunan di mana x itu lebih kecil sama dengan minus 5, x elemen bilangan real. Selesai. Cukup mudah kan? Semoga kamu bisa memahami. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.